kalau kita berbicara soal potensi pertambangan bahan nuklir di Indonesia, apa saja sih Pak contoh mineral yang potensial yang ada di negara ini? Lalu daerah mana saja nih Pak yang diketahui memiliki potensi bahan baku nuklir? Ya, kami dulu ketika di Batan sering mengadakan suatu pendataan seluruh bahan galian nuklir, di antaranya uranium dan thorium. Jadi kami mendata seluruh Indonesia, saat ini data terakhir sekitar ada 88.000 ton uranium dan 140 ribuan ton thorium. Data itu tentu saja nanti harus diupdate terus-menerus oleh BRIN setelah Batan masuk ke dalam BRIN. Daerah mana saja yang menjadi lokasi, di antaranya ada di Kalimantan Barat, di Mamuju, Sulawesi Barat, dan juga di Bangka Belitung. Daerah-daerah ini potensial, dan mungkin yang akan potensial lain lagi adalah di Papua. Hanya saja kami belum sampai masuk ke dalam daerah-daerah yang mungkin sekitar Freeport dan sebagainya. Itu kira-kira jawaban kami. Oke, dengan ratusan ribu potensi uranium dan thorium yang ada dalam negeri, Pak Angga, bagaimana sih sejauh ini minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menggarap bahan baku ataupun bahan galian nuklir ini? Sebenarnya, kalau bicara mengenai, bahan baku nuklir ini kan sebenarnya sudah sejak lama juga ya, sejak undang-undang mengenai, ketenaga nukliran pada tahun 97, dirilis ya. Tapi memang karena adanya PP yang baru di mana, sektor swasta bisa masuk ke dalam hal ini, mungkin hal ini bisa lebih, menarik lagi ya, potensi untuk, didalami dan juga masuk ke skala industri dan bisnis. Tadi, seperti yang disampaikan, bahwa potensinya cukup, banyak juga gitu ya, mulai dari monazit, thorium, uranium, tapi tentunya ini untuk masuk kepada skala industri, nah ini juga perlu, pendekatan teknologi dan memang berkolaborasi dengan, perusahaan-perusahaan yang memang sudah, sudah mengoptimalkan atau melakukan, penggalian, di sektor ini. Karena memang ini, secara spesifik teknologinya sangat berbeda ya dengan tambang, biasanya ya seperti itu. Jadi mungkin, sekali lagi tadi, perlu aturan juga sekarang saya rasa sudah cukup progresif, hanya mungkin dalam tatanan teknis dan mungkin, publikasi juga ya, keluar seperti apa, karena kita pun dari Kementerian Investasi hingga saat sekarang ini belum secara spesifik, merilis ya peta investasi untuk, di sektor ini ya. Nah memang baru kepada energi baru terbarukan, tapi kalau kita lihat daripada, gambaran tadi yang, Pak Kepala Batan sampaikan, memang, sudah saatnya ini memang benar-benar dioptimalkan, dan memang kalau memungkinkan juga ke depannya, PLTN bisa menjadi salah satu alternatif ya Ya. penyediaan energi di dalam negeri. Kapan rencananya Pak terkait dengan peta investasi nuklir ini akan dibuat atau bahkan rampung? Karena mengingat potensi yang ada di tanah ini cukup Ya menggiurkan dan kemudian kalau siapa betul, saja sih Pak pihak-pihak yang betul. perlu dilibatkan? Kalau untuk tahun ini terus terang, kita belum menyentuh ke arah sana, tapi saya rasa dengan diangkatnya diskusi ini, di CNBC dan mungkin sudah secara publik juga aturannya sudah dirilis ya Ya. PP-nya. Saya rasa mungkin, tahun depan ya kita juga sudah bisa, menyiapkan dan berkolaborasi tentunya dengan, Kementerian SDM untuk membuat suatu, peta investasi sehingga benar-benar kepada para investor dari luar yang, tertarik ingin, menginvestasikannya di sektor ini bisa punya informasi yang lebih komprehensif ya. Jadi memang, bukan udah FS sudah selesai, tapi pre-FS lah kita anggap. Jadi benar-benar, tadi juga seperti disampaikan, bukan hanya di wilayahnya kan ada di Papua juga gitu ya, di Kalimantan. Nah ini mungkin yang benar-benar, potensinya dan daya dukung infrastrukturnya juga sudah siap. Oke, artinya kemungkinan ditargetkan di tahun depan peta investasi nuklir seiring dengan minat masyarakat juga Ya terkait harapan dengan. kami seperti itu, tapi Oke. karena memang Kementerian Investasi ini kan soal seperti ini kan di hilir Mbak ya. Nah di hulunya kan ada Batan, ada Kementerian SDM, nah ini mungkin kita juga bisa mendapatkan, lebih banyak informasi dan itu sehingga kita bisa olah, dan jangan sampai juga informasinya belum komprehensif kan, jangan sampai kita tawarkan kepada investor tapi,
daya dukungnya belum komprehensif. Oke, sebelum saya kulik-kulik lagi seperti apa nanti rencana roadmap ataupun peta investasi nuklir, nanti apa saja yang akan tertuang dalam situ, kemudian pihak-pihak mana saja yang nanti akan duduk bersama, saya akan kembali ke Pak Jarod. Pak Jarod, Indonesia dikatakan tertinggal Pak, sudah 25 tahun terkait dengan pengembangan radioaktif atau bahan baku galian nuklir maupun PLTN. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan baru sekarang nih Indonesia gencar mengoptimalkan potensi bahan baku nuklir? Apakah posisi Indonesia yang berada di Ring of Fire ini membuat PLTN menjadi polemik untuk direalisasikan? Ya, kalau kita berbicara PLTN tentu saja masalah politik yang menjadi concern, bukan masalah teknologi ya. Jadi kalau kami di Batan sudah 40 tahun bahkan ini kita sudah menyediakan mencari lokasi mana yang pas, misalnya di Jepara dulu, di Jawa Tengah, atau Bangka Belitung, atau terakhir di Kalbar. Jadi semua tergantung keputusan politik. Nah, momentum sekarang kebetulan memang ada target net zero emission yang ditargetkan oleh pemerintah tahun 2060. Maka kombinasi new energy termasuk nuklir dan juga renewable, maka ini akan memberikan solusi untuk menggantikan energi dari sumber-sumber fosil. Nah, moga-moga ini menjadi selangkah bagus bagi pemerintah Indonesia karena kita memang benar-benar harus mencapai target net zero emission tersebut. Dan saya duga mungkin sekitar tahun 2030-an sudah ada PLTN pertama yang beroperasi di Indonesia. Itu kira-kira. Oke, kalau sejauh ini berdasarkan kajian Batan dari sisi teknologi maupun SDM, apakah sebetulnya Indonesia sudah siap nih Pak? Kalau misalkan sebelumnya PLTN pernah sempat direncanakan akan dibangun di Semenanjung Gunung Muria, Jawa Tengah, namun ternyata mendapat penolakan ya Pak dari masyarakat setempat karena masalah keamanan, lalu daerah mana atau lokasi mana saja sih yang dinilai cukup aman secara Indonesia dianggap ataupun Indonesia ini merupakan daerah Ring of Fire? Ya, Ring of Fire itu bisa memberikan suatu berkah, ada geothermal, tapi juga memberikan suatu catatan kehati-hatian kita. Tapi tidak semua daerah di Indonesia itu Ring of Fire. Kalau kita mencari di daerah Kalimantan, di utara sana, kemudian di Bangka, atau di beberapa wilayah di sekitar Sumatera, ada yang tidak Ring of Fire. Nah, pilihan-pilihan tersebut bisa kita jadikan prioritas pertama. Tapi jangan lupa, bahwasanya teknologi juga bisa mencari solusi untuk keadaan gempa atau keadaan yang lain seperti di Jepang. Karena Jepang itu sebenarnya semuanya Ring of Fire, tapi mereka sudah mempunyai 33 PLTN yang operable, yang bisa dioperasikan. Jadi meskipun Jepang pernah mengalami kecelakaan Fukushima Daiichi, tetapi mereka sekarang sudah mulai perlahan menggunakan PLTN yang kembali. Dengan asumsi bahwasanya mereka menghadapi situasi yang mirip dengan Indonesia, bahkan lebih saya katakan karena hampir seluruh daerahnya Ring of Fire. Tapi kalau kita di Indonesia itu ada daerah-daerah yang di mana potensi gempa dan tsunami-nya sangat rendah. Jadi ini lebih mudah diterima oleh masyarakat kalau kita memilih Bangka misalnya atau Kalimantan misalnya, kebetulan juga ada IKN di sana yang di mana riwayat kegempaannya lebih rendah daripada daerah-daerah Ring of Fire di wilayah Indonesia. Oke, jadi menurut Anda daerah Bangka Belitung ataupun daerah sekitar IKN ini masih cukup potensial secara kajian begitu yang memiliki potensi gempa ataupun tsunami yang cukup minim dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Pak Jarod? Ya, saya kira itu catatan kami meskipun sekali lagi itu adalah cara kami untuk menyampaikan ke masyarakat bahwasanya kita ada daerah yang lebih aman dan selamat dibanding kalau kita milih di Jawa Tengah.